warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 20 Pengabdian Masyarakat, Program Studi Profesi Apoteker Angkatan 31, Fakultas Farmasi, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Tema yang kami usungkan adalah sosialisasi pemanfaatan tanaman herbal untuk menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 yang beranggotakan Pandu Eko Hatmojo, Isabil Alfa, Siti Nur Khaira, Febilia Rosa Hapsari, Rizka Amalia, Rizmi Dayanti, Syifa Aulia, Putri Yunita Nurjana, Putri Khairulisya, Alsie Adelina Arianto. Ini adalah pemaparan singkat mengenai pemanfaatan tanaman herbal untuk menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh teman kami. Perkenalkan, nama saya Febilia Rosa Hapsari, perwakilan dari kelompok 20 Pengabdian Masyarakat, Program Studi Profesi Apoteker Angkatan 31 Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait dengan tema yang kita ambil, yaitu sosialisasi pemanfaatan tanaman herbal untuk menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Pada akhir tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember, terjadi penyebaran virus COVID atau yang biasa kita kenal adalah coronavirus. Akhir-akhir ini terdapat beberapa jenis varian COVID-19 yang diduga memiliki tingkat penularan yang lebih cepat dan dapat menimbulkan gejala yang lebih parah. Oleh karena itu, pentingnya untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Bisa juga dengan menjaga jarak, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas agar dapat mencegah penularan COVID. Terdapat beberapa faktor yang dapat memperparah keadaan COVID atau penderita coronavirus di masa pandemi ini. Salah satu faktor yang memperparah adalah komorbid atau penyakit penyerta. Komorbid sendiri merupakan faktor resiko keparahan dan mortalitas pada pasien COVID-19. Komorbid pasien COVID-19 yang paling sering adalah dan sudah secara luas kita ketahui, yaitu penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan di masa pandemi, khususnya bagi seseorang mempunyai penyakit komorbid, adalah dengan memanfaatkan tanaman herbal yang ada di sekitar mereka sebagai pengobatan di masa pandemi COVID-19. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit menakin yang ditandai oleh kadar glukosa darah yang melebihi nilai normal, di mana nilai normal untuk kadar glukosa darah adalah untuk gula darah sewaktu atau GDS atau gula darah tanpa puasa adalah 200 mg per desiliter. Sedangkan gula darah puasa atau GDP adalah 126 mg per desiliter. Diabetes disebabkan oleh kekurangan hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas untuk menurunkan gula darah atau kadar gula darah. Kombinasi faktor genetik dan lingkungan berperan dalam memicu terjadinya diabetes mellitus tipe 2 atau diabetes mellitus yang akhir-akhir ini sering terjadi pada beberapa masyarakat Indonesia. Untuk gejala umum atau gejala khas dari penderita diabetes mellitus diantaranya adalah seorang pasien diabetes mellitus biasanya sering kencing atau intensitas seorang pasien DM untuk kencing itu akan lebih bertambah atau disebut juga dengan poliuria. Yang kedua adalah polifagia atau cepat lapar. Seorang pasien penderita diabetes mellitus akan lebih banyak atau lebih sering merasakan lapar. Yang ketiga adalah polidipsia atau pasien akan sering haus.
di mana gejala tambahan dari pasien atau penderita diabetes mellitus adalah biasanya seorang pasien tersebut akan kehilangan berat badannya, kesemutan, akan mengalami penglihatan kabur, dan gatal di daerah kemaluan. Selain penyakit diabetes mellitus, di era coronavirus ini penyakit yang patut diwaspadai adalah penyakit hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistol itu lebih dari 140 mmHg dan atau tekanan darah diastol lebih dari 90 mmHg. Penyakit hipertensi atau masyarakat secara umum mengetahui penyakit hipertensi ini sebagai penyakit tekanan darah tinggi, sering disebut dengan the silent killer atau penyakit yang dapat membunuh pasien secara diam-diam karena sering tanpa keluhan. Mungkin dirasakan oleh seorang pasien yang mengalami hipertensi atau kenaikan tekanan darah, di antaranya seorang pasien bisa saja merasakan sakit kepala. Seorang pasien juga bisa merasakan gelisah, jantungnya berdebar-debar, pusing, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, dan pasien akan mudah lelah. Sesuai dengan apa yang tema yang kita angkat, yaitu pemanfaatan tanaman herbal untuk menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Terkait dengan penyakit komorbid atau penyakit penyerta, yaitu yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu terkait dengan penyakit diabetes dan hipertensi. Pemanfaatan tanaman herbal yang dapat dilakukan diantaranya memanfaatkan jus seledri sebagai pengobatan. Terus bagaimana sih cara pemanfaatan jus seledri yang dapat digunakan oleh penderita hipertensi? Yaitu seorang penderita hipertensi dapat membuat jus seledri untuk pengobatan, yaitu dengan mencuci 100 gram seledri seutuh sampai bersih. Kemudian dapat dipotong-potong kasar, lalu dimasukkan ke dalam panci. Ditambahkan 1 gelas air bersih, kira-kira 200 ml, lalu rebus sampai air tersisa seperempatnya. Setelah dingin, airnya dapat diminum, dan pengobatan dengan jus seledri untuk menurunkan tekanan darah dapat diberikan 2 kali sehari masing-masing, yaitu 70 ml. Untuk minuman kedua atau ramuan kedua yang dapat dimanfaatkan untuk penderita hipertensi adalah minuman bawang putih dan madu. Bagaimana cara membuat ramuan tersebut? Yaitu dengan mengambil bawang putih tunggal 2 butir, kemudian air hangat 1 gelas, dan madu secukupnya. Bawang putih dicuci bersih dan dimemarkan sampai halus. Kemudian campurkan ke dalam air hangat dan tambahkan madu. Aduk hingga larut. Untuk ramuan bawang putih dan madu ini dapat diminum 2 kali sehari untuk menurunkan tekanan darah pasien. Pemanfaatan tanaman selanjutnya adalah pemanfaatan tanaman untuk diabetes mellitus. Pasien penderita diabetes mellitus di era coronavirus dapat memanfaatkan daun kelor. Pemanfaatan daun kelor untuk pasien penderita diabetes mellitus dapat digunakan, yaitu dengan cara mengambil daun kelor sebanyak 300 mg, kemudian dicuci bersih dan direbus ke dalam 3 gelas air selama 15 menit hingga air rebusan menjadi 1 gelas. Kemudian rebusan tersebut dapat disaring dan ditunggu beberapa menit hingga hangat. Untuk pemberian dari rebusan daun kelor untuk pemanfaatan pada pasien diabetes mellitus dapat diberikan, yaitu 1 kali sehari. Tanaman herbal yang dapat dimanfaatkan oleh pasien diabetes mellitus yang kedua adalah pasien diabetes mellitus dapat memanfaatkan daun kersen. Daun kersen tersebut dapat digunakan untuk menurunkan kadar glukosa darah pada pasien diabetes mellitus. Terus bagaimana sih cara memanfaatkannya? Yaitu seorang pasien diabetes mellitus dapat memanfaatkan daun kersen dengan cara mengambil 8-10 lembar daun kersen dari pohon. Kemudian dicuci daun hingga bersih menggunakan air mengalir dan sabun.
Siapkan air 200 ml ke dalam panci. Direbus sampai mendidih dan air rebusan berubah warna. Kemudian dapat dikonsumsi sebanyak 2 kali sehari untuk menurunkan gula darah atau menyembuhkan luka. Demikian pemaparan singkat dari kelompok 20 mengenai pemanfaatan tanaman herbal untuk menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Berikut hasil dokumentasi dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Pondok Hikmas, Dewi Gajah Cimahi.